Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perkuliahan kita ini yaitu pada mata kuliah Sirah An-Nabawiyah atau As-Sirah An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perkenalkan dulu selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Nama Al-Ikhlas LCMA, dan insya Allah saya akan mengampu untuk mata kuliah ini ke depannya, dan saya berharap semoga Anda bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik sehingga kemudian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis shalihin. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengantar Sirah An-Nabawiyah. Pertama sekali kita mengkaji tentang pengertian Sirah An-Nabawiyah. Apa yang dimaksud dengan Sirah An-Nabawiyah? Kalau kita lihat kata as-sirah secara bahasa ta'ni as-sunnatu wat-tariqatu wal-halatu allati yakunu 'alaihi al-insan wa ghairuh. Yuqalu fulanun lahu siratun hasanatun. Jadi kata sirah secara bahasa berarti jalan, bisa berarti keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada seseorang atau manusia atau selainnya. Dikatakan seseorang memiliki keadaan yang baik seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula." Peganglah ia dan jangan takut, kami akan membalikkannya kepada keadaannya semula. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Adapun sirah secara istilah ta'ni qissatul hayati wa tarikhuha. Kutubuha tusamma kutubus sirah, yuqalu qara'tu sirata fulan ay tarikh hayati. Ya. Jadi secara istilah kisah hidup dan sejarahnya, dan bukunya dinamakan dengan buku-buku sirah. Jika disebutkan seseorang membaca buku sirah fulan, maksudnya ia sedang membaca sejarah hidupnya. Maka as-sirah nabawiyah di sini adalah as-siratun nabawiyyatu ta'ni al-majmu'u ma warada lana min waqa'il hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi wa khuluqiyatihi wa khalqiyati wa mudafan ilaiha ghazwatihi wa sarayah. Nah, Sirah Nabawiyah itu adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita, atau peristiwa-peristiwa yang sampai kepada kita, kejadian-kejadian yang sampai kepada kita, yang terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, begitu juga dengan budi pekerti beliau, sifat fisik beliau, serta hal-hal yang berkaitan dengan perperangan dan ekspedisi-ekspedisi yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaan dari As-Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, As-Sirah An-Nabawiyah itu merupakan sejarah Nabi yang paling otentik di antara sejarah para Nabi dan Rasul yang lainnya. Kita mendengar sejarah Musa, kita mendengarkan kisah Nabi Isa, tapi kebanyakan kisah mereka itu telah dicampur oleh cerita-cerita bohong. Tapi kalau sejarah Rasulullah SAW, itu tidak ada sosok yang paling rinci sejarahnya dalam kehidupan ini melainkan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap fase kehidupan Rasulullah SAW itu sangat jelas dan rinci. Mulai dari pernikahan orang tuanya yaitu Abdullah dengan Aminah, sampai kemudian wafatnya Rasulullah SAW. Setiap kisah itu dirincikan dengan apik sehingga setiap dari al-lamhah min siratin Nabi Muhammad SAW itu bisa kita rasakan atau kita pelajari dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Sirah An-Nabawiyah adalah sejarah hidup manusia terbaik sepanjang sejarah.
ya, sepanjang sejarah peradaban manusia dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, maka satu-satunya manusia terbaik itu yang digelari Al-Mustafa itu Muhammad SAW, maka kita mempelajari tentang sirah hidup orang terbaik tersebut. Yang keempat, sirah An-Nabawiyah meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, karena Rasulullah SAW tidak hanya berbicara tentang agama, tentang keyakinan, tapi juga mencakup hal-hal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan lain sebagainya. Yang kelima, sirah An-Nabawiyah membuktikan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, karena setiap kisah, setiap lamhah dari perjalanan hidup Rasulullah SAW itu merupakan tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebenaran atas risalah yang dibawanya. Sumber-sumber sirah An-Nabawiyah. Jadi kalau kita mengkaji sirah An-Nabawiyah, apa saja yang menjadi sumber-sumber dari sejarah hidup Rasulullah tersebut? Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran menjelaskan beberapa potongan tentang kisah hidup Rasulullah SAW, kepribadian Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, dan contohnya diantaranya adalah firman Allah surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang begitu agung dan mulia. Surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Yang kedua adalah sunnah An-Nabawiyah, itu hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW turun-temurun, sahabat ke tabi'in, tabi'in sampai ke a'immah, kemudian diriwayatkan sampai hadis-hadis tersebut dikodifikasikan atau ditadwinkan. Dan inilah menjadi salah satu sumber dalam mengkaji sirah An-Nabawiyah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ya, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Yang ketiga adalah syair-syair Arab, ya, karena orang Arab itu memiliki kesusastraan yang bagus dan sangat tinggi. Mereka mengabadikan peristiwa-peristiwa penting itu terkadang melalui syair-syairnya. Di antara syair yang terkenal tentang kehidupan Rasulullah SAW itu adalah syair yang ditulis oleh Hasan bin Thabit ataupun Abdullah bin Rawahah. Dan masih banyak lagi syair-syair yang lain yang menjelaskan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah kutubus sirah, ya, buku-buku sejarah atau biografi dari Rasulullah SAW. Seperti Sirah Ibn Hisham, Tabaqat Ibn Sa'ad, Tarikh At-Tabari, Fiqhus Sirah, Ar-Rahiqul Makhtum, dan masih banyak lagi segudang buku-buku sirah yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Objek kajian sirah An-Nabawiyah. Yang pertama itu adalah kepribadian Rasulullah SAW. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Bagaimana kepribadian Rasulullah yang menjadi suri tauladan? Kehidupan beliau sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, dan bahkan juga beliau adalah seorang pemimpin bagi masyarakat muslim, khususnya di kota Madinah ketika itu. Nah, ini tentu kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana untuk bisa meniru kepribadian Rasulullah SAW. Yang kedua, akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam ayat 4 Allah katakan, sungguhnya wahai Muhammad, engkau benar-benar memiliki budi pekerti. Bahkan kemudian keagungan, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW tidak hanya dipuji oleh orang muslim, bahkan non-muslim pun. Michael Hart menjelaskan dalam kitabnya 100 tokoh, ya, bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan menempatkan Rasulullah sebagai orang yang pertama, itu karena kemuliaan, keagungan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga dengan fisik Rasulullah, postur tubuhnya, ya, sangat sempurna. Bahkan Al-Hafiz Al-Iraqi mengatakan, yaqulu man yan'atuhu ma qablahu aw ba'dahu ra'aitu qattu mithlahu. Siapa yang mendeskripsikan sosoknya pastilah berkata, belum pernah aku melihat sosok sempurna Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali periwayatan menjelaskan hal ini. Mungkin Anda juga bisa telusuri literatur yang menjelaskan tentang bagaimana postur tubuh Rasulullah SAW, tegap,
kemudian tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan kemudian rambutnya yang ikal dan seterusnya. Yang keempat, objeknya adalah perperangan yang di antara objek kajian sejarah kita itu sirah an-nabawiyah ini adalah perperangan yang pernah diikuti Rasulullah. Sebelum kenabian, Rasulullah pernah mengikuti perang Fajar bersama orang-orang Makkah ketika itu. Setelah kenabian, Rasulullah juga memimpin perang-perang besar, di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Bani Sulaim, perang Hunain, ya. Dan di antara ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang perang Uhud, ya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, meninggalkan keluargamu, akan mendapatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian begitu juga dengan As-Sariyah. Dan yang kelima itu adalah ekspedisi Rasulullah atau As-Sariyah yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa perperangan, yang mana ketika itu Rasulullah tidak ikut bersama mereka. Tapi Rasulullah mengutus sahabatnya yang terbaik untuk memimpin perperangan. Di antara perperangan yang terkenal itu adalah perang Mu'tah, ya. Dan Rasulullah senantiasa berpesan, ya, wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan wala saghiran wala imra'atan. Ini adalah etika berperang yang diajarkan dalam Islam. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, ataupun anak-anak, ataupun juga para wanita, karena mereka itu adalah kaum lemah yang harus dilindungi. Kemudian apa urgensitas kita mempelajari sirah an-nabawiyah? Yang pertama, untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Di antara bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW, tidaklah kemudian kalian itu benar-benar beriman sampai kalian mencintai, ya, sampai kalian benar-benar mencintai diriku atau mencintai Rasulullah SAW tersebut, ya, melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan begitu juga cintanya dari manusia seluruhnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sirah an-nabawiyah itu menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan, ya. Karena Rasulullah adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, maka hendaknya kita menjadikan Rasulullah itu sumber inspirasi. Karena kita meneladani beliau, mengikuti setiap fase kehidupan beliau, mempelajari setiap episode dalam kehidupan beliau, seharusnya itulah yang menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, urgensitasnya itu adalah dengan mempelajari sirah an-nabawiyah memudahkan kita untuk ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka itu ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, kita tahu bagaimana caranya mengikuti Rasulullah, karena itu merupakan bentuk cinta kita kepada Allah. Yang keempat, untuk memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Ya, karena kalau kita mempelajari sirah an-nabawiyah, berarti kita juga mempelajari bagaimana peristiwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dengan itu kita memahami dengan baik setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Nah, contohnya sebuah kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, ya, yang kemudian disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini menjelaskan tentang sikap Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Badar. Yang kelima,
model dalam dakwah dan mendidik umat. Jadi kalau kita belajar sirah an-nabawiyah, kita akan mengetahui bagaimana model dakwah dari Rasulullah SAW. Di antaranya, Rasulullah pernah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Diabadikan dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan Rasulullah juga pernah berdakwah terang-terangan. Diabadikan dalam surah Al-Hijr ayat 94. Ya. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Nah, kemudian juga ada beberapa referensi dari sirah an-nabawiyah yang bisa kita baca. Tapi kemudian tentu dalam hal ini saya hanya bisa memberikan referensi yang berbahasa Arab, dan mungkin Anda juga bisa cari referensi yang berbahasa Indonesia. Di antara referensi yang mu'tamad itu atau mu'tabar itu adalah, atau yang bisa di apa namanya itu istilahnya yang kuat ataupun yang otentik itu adalah yang pertama sirah Ibnu Hisham yang ditulis Ibnu Hisham, At-Tabaqat Ibnu Sa'ad yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh Imam At-Tabari, dan kemudian Fiqh Sirah yang ditulis oleh Sa'id Ramadan Al-Buti, kemudian Rahiq Al-Makhtum ya yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Mubarakfuri, yang mana buku ini pernah menjadi mendapatkan juara 1 ya dalam penulisan sejarah Nabi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan kemudian juga ada As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis Durus wal Ibar yang ditulis oleh Mustafa Al-Asibai. Baik, itu dulu mungkin yang saya sampaikan sebagai pengantar kita pada perkuliahan As-Sirah An-Nabawiyah ini, dan saya berharap dari apa yang saya sampaikan tadi bisa Anda kembangkan dalam berbagai bacaan. Tentunya banyak literatur-literatur yang bisa Anda telaah, dan semoga dari apa yang Anda dapatkan ini bisa dikembangkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.